Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang maha kuasa, curahkanlah Roh Kudus, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kemampuan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman secara media maupun secara nyata diberkati. Dan biarlah masing-masing kami bersyukur untuk kebaikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjumpa di channel YouTube Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31 yang berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang lagi saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Tema khotbah ini adalah hidup berbelas kasihan. Dalam perikop ini ada 2 orang. Yang pertama orang kaya, yang kedua Lazarus yang disebut orang miskin. Orang kaya hidupnya mewah dan pakaiannya selalu memakai jubah, dan dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, apalagi orang miskin. Dalam catatan Lazarus yang miskin, sudah miskin borokan lagi dan dijilati anjing lagi. Sungguh memang kurang terpandang, sungguh memang kurang terhormat, dan sungguh memang tidak orang kaya. Biasa nih orang-orang kaya suka bergaul minimal dengan selepel dengan dia. Tetapi orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan dan yang memahami berkat Tuhan, mudah-mudahan tidak demikian. Yang kedua, sementara
hidup ini tidak kekal, akan berakhir juga. Dalam perikop ini dikatakan orang kaya meninggal dunia dan masuk neraka dalam situasi kepanasan dan dalam situasi penyesalan. Yang kedua, Lazarus terangkat oleh malaikat Tuhan dalam kerajaan sorga di pangkuan Bapak Abraham. Dalam situasi itu ada kecemburuan dari dalam pikiran orang kaya supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam mulut atau lidah orang kaya tersebut. Tetapi ada Bapak Abraham mengatakan tidak dapat bertemu orang yang di sorga dengan yang di neraka, atau orang yang di neraka ke tempat sorga. Sudah ada pemisah. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa neraka itu panas, api yang menyala-nyala. Sedangkan di sorga itu kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Dan kita juga memahami bahwa tidak ada pertemuan antara manusia yang di dalam neraka dan di tempat sorga, karena apabila itu ada, maka yang di neraka bisa sebentar berkunjung ke sorga dan sebaliknya. Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada pertemuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama supaya hidup berbelas kasihan kepada sesama kita. Maka firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tema khotbah ini adalah hidup berbelas kasihan. Dalam perikop ini ada dua orang. Yang pertama orang kaya, yang kedua Lazarus yang disebut orang miskin. Orang kaya hidupnya mewah dan pakaiannya selalu memakai jubah, dan dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, apalagi orang miskin. Dalam catatan Lazarus yang miskin, sudah miskin borokan lagi dan dijilati anjing lagi. Sungguh memang kurang terpandang, sungguh memang kurang terhormat, dan sungguh memang tidak orang kaya. Biasa nih orang-orang kaya suka bergaul minimal dengan selepel dengan dia. Tetapi orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan dan yang memahami berkat Tuhan, mudah-mudahan tidak demikian. Yang kedua, sementara hidup ini tidak kekal, akan berakhir juga. Dalam perikop ini dikatakan orang kaya meninggal dunia dan masuk neraka dalam situasi kepanasan dan dalam situasi penyesalan. Yang kedua, Lazarus terangkat oleh malaikat Tuhan dalam kerajaan sorga di pangkuan Bapak Abraham. Dalam situasi itu ada kecemburuan dari dalam pikiran orang kaya supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam mulut atau lidah orang kaya tersebut. Tetapi ada Bapak Abraham mengatakan tidak dapat bertemu orang yang di sorga dengan yang di neraka, atau orang yang di neraka ke tempat sorga. Sudah ada pemisah. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa neraka itu panas, api yang menyala-nyala. Sedangkan di sorga itu kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Dan kita juga memahami bahwa tidak ada pertemuan antara manusia yang di dalam neraka dan
di tempat sorga, karena apabila itu ada, maka yang di neraka bisa sebentar berkunjung ke sorga dan sebaliknya. Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada pertemuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama supaya hidup berbelas kasihan kepada sesama kita. Maka firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam hidup ini kami berkomitmen mengasihi sesama kami manusia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ini doa kami Bapa, kiranya Bapa berkenan mendengar, mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.